Jadi gimana nih Ustadz kalau kita harus menentukan ciri-ciri generasi Qur'ani itu seperti apa sih Ustadz? Baik, eh, ada satu motivasi dari baginda Rasul Muhammad SAW bahwa sebaik-baik umat manusia itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan setelah faham, setelah tentu memiliki sertifikat atau dianggap layak atau dikatakan orang yang mahir baca Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia terbaik manakala mau mengajarkan ke orang lain ya. Beliau bersabda khairukum man ta'allamal Qur'an. Qur'an. Jadi orang yang terbaik itu adalah yang mengajarkan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ciri-cirinya adalah dikatakan ahli Al-Quran atau generasi Quran ini yang ya dikatakan bisa layak lah. Itu setidaknya ada 3 cirinya. Apa aja tuh Ustadz? Oke. 3 cirinya. Mudah-mudahan 3 ciri dari ahli Al-Quran ini bisa menginspirasi kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini untuk berusaha menjadi salah satu yang memiliki ciri tersebut atau ketiga-tiganya ya. Ada 3 ciri ahli Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama adalah mulazim litilawatih. Orang yang mulazimah, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji, mempelajari, itu mulazimah. Apa artinya mulazimah? Apa itu Ustadz? Ya, mulazimah itu artinya mudawamah atau continue bahasa kitanya ya. Bahasa orang modern itu continue ya, berkesinambungan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah orang ini bisa continue setiap hari berinteraksi, walau ayatan ya, meskipun satu ayat. Ya. Jadi baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dari seorang yang beriman? Rasul menjawab, adwamuha wa inqalla, amal yang dilaksanakan, dikerjakan secara kontinu, secara mulazimah tadi, wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi orang yang setiap hari membaca, mengkaji meskipun sedikit, ini adalah ciri-ciri yang pertama ahli Al-Quran. Generasi Quran atau ahli Al-Quran yang kedua cirinya adalah mutakhaliq bi akhlaqih. Orang yang memasang akhlak pada kehidupan sehari-harinya, berpenampilan, berperilaku yang Qurani ya, Ukhti Aisyah ya. Perilakunya tuh yang Qurani ya. Antara lain contohnya perilaku yang Qurani. Oh ya, jadi Al-Quran mengajarkan untuk bertindak adil ya. I'dilu huwa aqrab littaqwa. Berlaku adillah kalian karena itu paling mendekatkan posisi kalian menjadi posisi orang yang bertakwa. Maka ketika orang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, ketika dia jadi pemimpin misalnya, jadi pejabat misalnya, jadi apapun lah dia, itu akan bersikap adil ya. Artinya adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kondisinya dan sebagainya. Jadi yang kedua itu ya Ukhti ya. Yang ketiga ciri ahli Al-Quran adalah wal amalu bih. Ketika ia membaca, mengkaji satu ayat misalnya, di situ ada petunjuk. Kita sebagai orang beriman tuh mesti menjadikan Al-Quran sebagai guidance ya, sebagai petunjuk atau pengarah perjalanan hidupnya atau sebagai way of life ya. Ketika dia sedang membaca mesti ada petunjuk begini, wah ini halal, ini haram, maka ia akan menjalankan itu, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Masya Allah, berkah ya Ustadz. Oke Ustadz, tadi kan yang Ustadz sebutkan itu tentang hadis-hadis tentang Qurani. Ada nggak sih ayat Al-Quran, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang generasi Qurani Ustadz? Ada nggak Ustadz? Ya ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada generasi yang disebut dengan kunu rabbaniyin ya. Itu dalam surah Ali Imran ya, ada di juz ketiga itu. Di sana kita dianjurkan untuk menjadi generasi robbaniyah. Generasi robbaniyah artinya generasi yang memang senantiasa berkiblat dan mengacu segala sesuatu itu kepada ridho ilahi Robbi, ridho Tuhan, yang mana Tuhan itu hanya akan ridho kepada seorang hamba yang
dalam berperilaku, dalam berkehidupan sehari-hari, beraktivitas itu mengacu kepada petunjuk kehidupan. Dan petunjuk kehidupan yang disebut dengan hudan itu sudah Allah firmankan tadi di surah Al-Baqarah ayat ke-83 bahwa Al-Qur'an ya diturunkan ya menjadi hudan. Menjadi hudan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Masya Allah banget tuh.